Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami jadi ahli tawakal, hati yang hakul yakin kepadamu ya Rabb, sehingga hati ini tidak pernah berharap dari siapapun, dari apapun, karena yakin hanya Engkaulah yang maha memiliki, Engkaulah yang maha mencukupi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Hasib dan Al-Kafi. Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan. Surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, saudaraku sekalian, Allah yang menciptakan kita mengetahui segala yang kita perlukan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Kita sendiri tidak mengetahui keperluan kita yang selengkapnya. Kita hanya tahu sedikit keperluan kita. Keperluan lahir, keperluan akal, keperluan hati, semuanya didesain oleh Allah. Keperluan kita dibuat perlu oleh Allah. Semua yang kita perlukan ada dalam genggaman Allah, dan semua yang kita perlukan baru sampai kepada kita dengan izin Allah. Yang lebih tahu tentang keperluan kita adalah Allah, karena Dia yang mendesain dan menciptakan kita. Makanya kita ini dicukupi setiap saat keperluan kita, bahkan tanpa kita sadari. Jadi Allah mencukupi diri kita bahkan sebelum kita meminta. Bagaimana kita bisa meminta ketika di dalam rahim sedang kitanya sendiri belum jadi, belum utuh? Bagaimana kita bisa meminta di dalam rahim kepada Allah sedangkan kita belum tahu apapun tentang kebutuhan dan meminta? Tapi cukup 9 bulan di rahim ibu. Waktu bayi bagaimana kita bisa meminta? Mengerti saja tidak untuk meminta kepada siapa, tapi cukup dengan air susu ibu tumbuh membesar. Kalau ibu tidak punya air susu, Allah siapkan sapi, dan kita tumbuh membesar dengan air susu sapi tanpa ada sifat-sifat kesapian yang tersisa pada diri kita. Jadi keperluan kita itu sesungguhnya dirancang oleh Allah. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Sebagian besar kita tidak tahu keperluan tubuh kita. Kita tahunya sedikit keperluan kita. Nah, Allah menciptakan kita punya keperluan supaya kita meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadilah dengan keperluan itu kita jadi dekat dengan Allah. Itu yang terpenting sebetulnya, bukan masalah kecukupan atau tidaknya. Karena tanpa meminta juga banyak orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, dicukupi. Terus kenapa kita harus meminta? Ya supaya kita bisa jadi dekat dengan Allah.
Karena rezeki yang terbesar dibanding dengan kecukupan, misalkan keperluan kita dicukupi, makan, minum, nafas, harta, semua dicukupi, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita jadi meminta ke Allah. Jelas tidak nih hadirin? Jadi kecukupan itu tidak ada apa-apanya, karena orang-orang yang tidak beriman juga dicukupi, ahli maksiat juga dicukupi, orang yang paling mendustakan Allah juga dicukupi. Lalu kenapa kita ada keperluan? Supaya kita jadi mendekat kepada Allah. Ini yang lebih mahal nih, perasaan perlu kepada Allah, menghibah kepada Allah, memohon kepada Allah, itu lebih mahal dibanding kecukupan itu sendiri. Oh, tidak banyak orang yang diberi keinginan meminta ke Allah. Makanya jangan terpesona kepada kecukupan. Terpesonalah kepada orang yang selalu menghibah, memelas, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu lebih bernilai daripada kecukupan itu sendiri. Bingung tidak hadirin ceramah ini? Lalu Allah memberikan fasilitas khusus dalam surat At-Tolak ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrih, melaksanakan urusannya yang dia kehendaki, ya, dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Hadirin, jadi ada orang yang dicukupi lahiriah tapi batinnya tidak merasa cukup. Hati-hati ini. Kaya itu belum tentu batinnya merasa cukup. Kenapa? Ada orang sudah tua, kaya, punya jabatan, masih korupsi, mencuri terus uang di kantornya, tidak ada habisnya. Baru berhenti kalau sudah dijejali tanah. Karena Allah memberikan kecukupan lahiriah tapi tidak diberikan kecukupan di hati. Yang paling membuat orang menderita adalah ketika hatinya ini miskin. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta ketakwaan, minta petunjuk, minta ketakwaan, minta kecukupan hingga tidak berharap ke makhluk, dan minta kekayaan di hati ini. Kalau orang oleh Allah dicukupkan hatinya, dia tidak akan berkeluh kesah. Walaupun rumahnya kecil, walaupun uangnya sedikit, walaupun tidak punya gaji yang pasti, walaupun tidak punya tabungan, walaupun tidak punya aset, tapi Allah bikin kaya hatinya, puas dengan yang Allah beri, dan yakin dengan janji jaminan Allah, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Dia akan menikmati sekali hidup ini, tidak diperbudak keinginan, tidak diperdaya oleh harapan, tidak akan menghibah, meminta-minta kepada manusia. Itu mulia tuh. Tidak akan